kembali lagi sama aku Gerda dan hari ini kita akan belajar kembali nih teman-teman dengan topik strategi melayani pelanggan. Nah, kenapa sih melayani pelanggan itu penting? Salah satu kunci kesuksesan toko atau kafe adalah pelayanan pelanggan. Dan alasan utama pelanggan meninggalkan suatu merek atau toko atau kafe adalah karena kualitas yang buruk dan layanan pelanggan yang kasar ataupun tidak tepat waktu. Mungkin teman-teman juga pernah punya pengalaman yang sama ya. Mungkin datang ke coffee shop atau ke kafe tapi kalian tidak dilayani dengan baik atau mungkin pesanan kalian sangat lama, pasti kan akan membuat penilaian buruk kepada kafe tersebut dan mungkin membuat ada rasa untuk tidak ingin datang kembali gitu ya teman-teman. Nah, kemampuan melayani pelanggan ini diperlukan untuk seorang barista, pramusaji, customer service, dan profesi lainnya yang langsung berhubungan dengan pelanggan. Nah, sekarang kita akan bahas nih mengenai strategi melayani pelanggan. Yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, lakukan segala sesuatu dengan benar. Yang kedua, fleksibel jika diperlukan. Yang ketiga, miliki pengetahuan produk yang baik. Yang keempat, jangan membuat pelanggan menunggu. Dan yang terakhir, selesaikan masalah dengan tanggap. Dan kita akan bahas ini satu-satu nih teman-teman. Nah, kita bahas yang pertama terlebih dahulu ya. Jadi kita harus melakukan segala sesuatu dengan benar. Yang harus kita lakukan, yang pertama itu harus menyapa pelanggan dengan senyuman. Karena tidak mungkin dong kita menyapa tapi dengan muka datar. Pasti kita akan ngecap mereka tidak ramah gitu ya. Jadi kalau menyapa pelanggan harus disertai dengan senyuman. Apalagi kita bekerjanya selalu bertemu dengan mereka dan kita nggak boleh nih teman-teman jutek karena itu merupakan salah satu sikap profesionalisme kita gitu. Jadi kita harus menyapa pengunjung saat mereka berjalan dari pintu. Kemudian kita juga harus berbicara dengan sopan, dengan tidak menyela. Kemudian kita harus mendengarkan dengan seksama dan memperhatikan apa yang mereka inginkan. Kemudian kita juga harus memahami menu kita secara menyeluruh dan kita harus mengajukan pertanyaan kepada mereka serta mengulangi pesanan mereka untuk memastikan pesanan mereka sudah betul. Jadi misalnya nih ada teman-teman yang udah nantinya bekerja dan menerima pelanggan yang memesan seperti ini. Misalnya mau cafe latte dong kak, less sugar, terus susunya mau diganti almond ya gitu. Nah kalian nggak boleh memotong pembicaraan mereka misalnya saat itu susu almondnya sedang tidak ada. Selesaikan mereka berbicara terlebih dahulu baru kalian jelaskan, kak maaf untuk susu almondnya kita nggak ada nih gitu. Nah, kemudian saat setelah mereka mengganti menunya, kalian juga boleh langsung menanyakan kembali ke mereka untuk mengulang, kak pesanannya betul ini ya. Kemudian baru deh kalian memasukkannya atau menginputnya pada mesin kasirnya gitu ya teman-teman. Nah, untuk poin kedua yaitu fleksibel jika diperlukan. Nah, bagian dari layanan pelanggan yang baik membutuhkan staf yang fleksibel ya dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Misalnya nih, menyusun lebih dari satu meja untuk keluarga pelanggan saat dine-in di restoran. Jadi kita tuh emang selalu dituntut untuk satset-satset nih teman-teman. Karena kita nggak tahu apa yang nantinya akan terjadi di kafe. Kayak misalnya ada orang ramai mau mejanya disatuin, itu kita harus gerak cepat dan fleksibel, harus bisa apapun nih teman-teman. Jadi untuk nyatuin mejanya kita harus cepat. Kemudian mungkin nanti apabila ada yang mau reserve gitu, kita juga harus bisa lakukan dengan cepat. Terus ada yang ingin pesanan banyak, itu kita juga harus melakukan dengan cepat. Jadi kita harus fleksibel nih teman-teman. Nah, kemudian untuk poin ketiga yaitu pengetahuan produk. Nah, kita itu harus mengetahui produk apa aja yang kita jual dan itu tuh bersifat wajib ya teman-teman. Misalnya nih, restoran itu produknya makanan dan minuman, dan banyak pelanggan nih yang kesulitan nih memutuskan apa yang akan dimakan, dan kita tuh harus memberikan saran yang dapat membantu mereka memutuskan. Mungkin sering kali ya terjadi, mungkin kalian pun juga akan mengalami ya ketika kalian ke coffee shop, kalian kan kadang bingung ya karena menunya saking banyaknya nih, kadang kita suka nanya, kak, kalau misalnya makanan enaknya yang mana ya gitu. Nah, itulah tugas kalian nanti sebagai barista untuk dapat membantu mereka memutuskan menu apa yang akan dipesan. Dan kita harus mempertimbangkan untuk membiasakan diri dengan menu yang ada ya. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan dari mereka mengenai menu yang ada. Selain itu kita juga harus menawarkan informasi terkait dengan promosi yang ada di kafe kita. Karena kan pasti setiap
bulan kita akan melakukan promosi. Biasanya di coffee shop akan ada promosi-promosi yang dilakukan dan kalian wajib banget untuk menginformasikan pada pelanggan kalian. Nah, poin berikutnya itu jangan membuat mereka menunggu nih teman-teman. Jadi segera mengurus kebutuhan pelanggan merupakan bagian penting dari layanan pelanggan yang baik. Dan saat pelanggan memesan minuman, cobalah untuk menyediakannya dengan cepat. Dan jika pesanan minuman mereka membutuhkan waktu yang lebih lama dari biasanya, bawakanlah mereka air dan informasikan secara terbuka mengapa mereka membutuhkan waktu yang ekstra. Misalnya nih, teman-teman ada yang mengalami kendala, pelanggannya itu pesan minumannya espresso gitu ya. 1 shot espresso, tapi mesin kalian ini lagi kekurangan air, airnya sedang dibeli. Kalian boleh diinformasikan ke mereka kenapa nih pesanan mereka delay gitu ya, lama. Jadi kalian boleh kasih tahu secara jujur kepada mereka alasan kenapa pesanan mereka itu lama diantar gitu. Kemudian beritahu mereka bahwa Anda akan membawa mereka segera setelah mereka siap, sehingga pengunjung menyadari bahwa kebutuhan mereka masih menjadi prioritas. Jadi kita juga selain kita kasih tahu nih kepada mereka kendalanya apa, kita juga harus menjanjikan kepada mereka bahwa kita akan membawa pesanan mereka dengan segera. Saat misalnya tadi kan airnya habis gitu ya, nanti pas waktu airnya sudah ada, kita akan memprioritaskan pesanan mereka terlebih dahulu. Nah, kemudian poin berikutnya yaitu selesaikan masalah dengan tanggap. Nah, masalah dan keluhan pelanggan itu selalu ada dan itu bersifat wajar ya teman-teman. Nah, tujuan kita itu menyenangkan pelanggannya. Oleh karena itu kita penting banget untuk segera menangani masalah tersebut dan jangan biarkan kemarahan pelanggan itu berlarut-larut. Jadi misalnya nih kalau teman-teman ngadapin pelanggan yang kok lama banget sih gitu-gitu. Jangan kalian tanggapi dengan jutek juga nih. Kalian harus bisa ngejelasin ke mereka, sabar ya kak, mohon maaf ya kak, kita lagi ada kendala. Jadi kita harus nyelesain masalah tersebut teman-teman dan jangan dihindari karena itu akan membuat penilaian buruk dari konsumen terhadap kita. Nah, berikut merupakan tips yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan masalah dengan pelanggan. Yang pertama, dengarkan masalah mereka dengan seksama tanpa menyela. Kemudian kita harus mengakui kesalahan dan akui bahwa iya betul ada masalah dan kita harus memberitahu mereka bahwa kita sangat menyesal. Kemudian kita harus bersikap tenang terutama jika kita tidak setuju dengan pelanggan kita. Kemudian kita harus mempertahankan kontak mata kita dan kita harus memperhatikan bahasa tubuh kita. Kemudian kita harus menanyakan kepada pelanggan apa yang mereka sukai dan cobalah untuk melakukan negosiasi terkait dengan solusi yang dapat diterima oleh kita berdua. Kemudian kita harus selalu bersikap empati dan jangan menyalahkan. Dan kita harus selalu minta maaf lagi. Jadi minta maaf itu merupakan kata yang paling penting teman-teman. Walaupun kita salah atau tidak salah, tapi kita sebagai barista, kita harus menghormati konsumen. Jadi apapun kesalahannya kita harus minta maaf, lalu kita harus memberikan penjelasan. Kemudian selesaikan masalah dengan cepat tanpa ada drama. Mungkin kalau misalnya teman-teman suka ke coffee shop ngelihat ada yang berantem malah seru gitu ya. Nah itu hal yang tidak diperbolehkan nih teman-teman. Jadi kita harus menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat dan tidak bertele-tele ya. Sekian materi hari ini teman-teman, terima kasih telah mendengarkan dan hari ini kalian sudah belajar mengenai mengapa pelayanan pelanggan itu penting dan strategi apa saja yang bisa dilakukan untuk melayani pelanggan. Semoga materi ini dapat bermanfaat ya. Sampai bertemu di video selanjutnya teman-teman.